Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem multipartai dan kebijakan yang terjadi pada masa tersebut ya, yang terjadi di pemilu 1955. Sekarang Ustazah akan melanjutkan subbab selanjutnya mengenai kebijakan ekonomi nasional pada masa demokrasi parlementer sampai tahun 1955. Nah, kebijakan yang pertama ada Gunting Syafruddin ya. Beliau adalah Menteri Keuangan yang mengambil tindakan pemotongan nilai uang. Pemotongan uang dengan cara mengubah menjadi Rp2,5 ke atas menjadi separuhnya. Dengan demikian rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp2,5 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas ya. Jadi yang dipotong itu yang nilai nominalnya Rp2,5. Jadi zaman dulu uang Rp2,5 itu sudah besar jumlahnya, seperti sekarang itu misal 250.000 gitu ya. Nah, tindakan pemotongan nilai uang ini disebut Gunting Syafruddin karena yang menciptakan yaitu Syafruddin Prawira Negara. Nah, kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan mendapat kepercayaan pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman Rp200 juta. Bayangkan, zaman dulu Rp200 juta mungkin bisa setara 200 miliar kali ya, karena Rp2,5 saja sudah besar nilainya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yaitu ada sistem ekonomi gerakan benteng. Dilakukan ketika kabinet Natsir ya. Dr. Sumitrojoyo Hadikusumo berpendapat bahwa di kalangan bangsa Indonesia harus segera ditumbuhkan kelas penguasa yang bermodal lemah, perlu diberi kesempatan dalam pembangunan ekonomi nasional dan diberi bantuan kredit. Jadi kayak sekarang, kebijakan yang sekarang kan pegawai karyawan swasta yang gajinya di bawah 5 juta dan dia melakukan iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran maksimal 100.000, itu dikasih uang 600.000 per bulan selama 4 bulan sampai Desember akhir tahun besok untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti itu. Nah, jadi ini juga seperti itu ya, hampir mirip, yaitu kalangan yang kelas penguasa yang bermodal kecil ini perlu diberi kesempatan dalam pembangunan ekonomi nasional dan diberi bantuan kredit biar mereka bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Lalu program tersebut tidak berhasil karena penguasa pribumi bergantung pada pemerintah serta kurang mandiri, bahkan menyalahgunakan kebijakan ini ya. Jadi sudah dikasih kepercayaan malah ini nggak mau kreatif tapi tetap mengandalkan pemerintah ya, mereka nggak mau mandiri, malah menyalahgunakan amanah yang diberikan seperti itu. Jadi sistem ekonomi gerakan benteng ini bisa dikatakan gagal. Yang ketiga yaitu nasionalisasi The Jefes Bank. Tujuannya yaitu untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis ya. Jadi ini untuk menekan laju pertumbuhan yang terlalu besar sehingga tidak terjadi inflasi seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah sistem ekonomi Alibaba. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Menteri Perekonomian yaitu Mr. Iskak Cokroadi Suryo memprakarsai sistem ekonomi Alibaba. Alibaba ini merupakan sebuah filosofi ya, di mana Ali menggambarkan penguasa pribumi atau penguasa asli Indonesia dan Baba menggambarkan penguasa non pribumi yaitu orang-orang Cina yang sekarang lebih dikenal Tiongkok ya. Tujuan sistem ini adalah agar penguasa pribumi dan non pribumi mampu bekerja sama dalam memajukan ekonomi nasional. Sistem ini mengalami kegagalan karena penguasa non pribumi lebih memiliki pengalaman daripada penguasa pribumi, sehingga penguasa pribumi belum sanggup untuk bersaing ya. Yang tadinya harusnya bekerja sama, justru yang lebih berpengalaman
sepertinya tidak mau membantu orang pribumi, yang ada malah terjadi persaingan. Nah, orang-orang Indonesia ini belum siap seperti itu ya, akhirnya gagal juga. Nah, lalu yang kelima ada persaingan finansial ekonomi atau yang biasa disingkat dengan FINEK. Masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah FINEK dengan pihak Belanda. Ya, jadi FINEK ini terjadi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Lalu pada tanggal 7 Januari 1956, rencana persetujuan FINEK yaitu ada 3. Persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. Ya, sebelum adanya FINEK yang di Jenewa ini sudah ada di konferensi meja bundar tetapi dibatalkan. Lalu yang kedua, hubungan FINEK Indonesia dan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan bilateral itu adalah hubungan kerjasama antara dua negara, ya. Kalau multilateral, dua negara atau lebih, ya, lebih dari dua negara. Hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak ada perjanjian lain di kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi perjanjiannya hanya khusus untuk membicarakan masalah ekonomi finansial. Lalu pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap membubarkan Uni Indonesia Belanda karena Belanda tidak setuju dengan rencana tersebut, ya. Kalau dua-duanya setuju, kabinetnya Uni Indonesia Belandanya masih akan berlanjut. Lalu pada tanggal 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan Konferensi Meja Bundar karena persetujuan FINEK-nya juga dibubarkan. Seperti itu. Nah, lalu ada rencana pembangunan 5 tahun yang saya bahas di kemarin ya, minggu kemarin tentang Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Masa demokrasi parlementer mengalami kemerosotan dalam bidang ekonomi seperti inflasi dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Lalu pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Biro ini bertugas untuk merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Lalu pada Mei 1956, Biro ini berhasil membuat RPLT, Rencana Pembangunan 5 Tahun, yang rencana dilaksanakan pada 1956 sampai 1961 ya, pas 5 tahun. Dan ditandatangani DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1959, akibat perubahan situasi politik dan ekonomi, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Repelita tidak berjalan dengan baik karena yang pertama, adanya depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot, ya. Kalau ada masalah dalam suatu negara, pasti dalam hal yang lain juga akan ikut bermasalah. Contohnya tentang ekspor impor barang gitu ya. Yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah, sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing karena sedang tidak akur, seperti itu. Yang ketujuh, ada Musyawarah Nasional Pembangunan, ya, MUNAP. Ketegangan antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Juanda makanya diadakan. MUNAP ini diadakan karena adanya ketegangan antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Juanda atau second kabinet tadi ya. Insinyur Juanda memberikan kesempatan kepada MUNAP untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh dalam jangka panjang. Akan tetapi, rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena kesulitan dalam menentukan prioritas. Lalu usaha yang ke-8, adanya pengambil alihan perusahaan Belanda. Pemerintah menasionalisasi perusahaan Belanda berjumlah tidak kurang dari 700 buah perusahaan. Hal ini dilakukan setelah terjadi pemogokan buruh secara menyeluruh pada perusahaan Belanda. Pemerintah melakukan hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958.
Akibatnya, pusat lelang tembakau Indonesia di Amsterdam dipindah, ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, sistem ekonomi terpimpin. Ini membendung inflasi dan mengurangi uang yang beredar. Inflasi itu kan karena banyaknya jumlah uang yang beredar, jadi nilai mata uang itu malah nggak ada nilainya, ya, seperti yang baru-baru ini ada di Venezuela, yang lebih lama lagi ada di Zimbabwe, ya, dimana uang ratusan juta hanya bisa untuk membeli satu mangkok bakso. Jadi di Zimbabwe itu uang sekoper ditinggal di jalan itu nggak akan hilang karena emang sudah tidak berharga, gitu ya. Nah, pemerintah disosialisasikan pada tanggal 25 Agustus yang berisi uang kertas pecahan Rp500 nilainya diturunkan menjadi Rp50. Uang kertas pecahan Rp1.000 nilainya diturunkan menjadi Rp100 dan semua simpanan di bank yang nilainya lebih dari Rp25.000 dibekukan alias tidak bisa dipakai untuk jual beli. Usaha tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin parah. Lalu pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan ekonomi baru yang diberi nama DEKON atau Deklarasi Ekonomi. Tujuannya untuk menciptakan sistem ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis dengan cara terpimpin. Lalu pada tanggal 11 Mei 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan Presiden nomor 8 tahun 1965 tentang bank tunggal milik negara, ya, seperti itu, ya. Jadi ini pembahasan tentang sistem perekonomian pada masa demokrasi parlementer, ya. Ada 9 langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk menstabilkan kembali perekonomian nasional, tetapi ada beberapa yang gagal, ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Kita bertemu lagi Selasa depan dengan bab demokrasi terpimpin, ya. Kalau yang ini kan tentang parlementer. Semoga bisa dipahami. Jika tidak bisa dipahami seperti biasa, silahkan bertanya di grup WA agar semuanya bisa ikut belajar, ya. Terima kasih. Banyak kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.